Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu konfirmasi dengan guru yang sebelumnya bahwa kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3 dan IPA 4 sudah menyelesaikan KD 3.1 dan 2. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru yaitu KD 3.2 membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, pada saat kelas 11 kita sudah mempelajari tentang turunan fungsi aljabar ya. Nah, adakah yang masih ingat konsep tentang turunan fungsi aljabar? Nah, iya. Jadi misalkan ya yang namanya turunan fungsi aljabar itu misalkan ada suatu Y sama dengan AX pangkat N, turunan dari Y aksen itu berapa? Jadi tetap ya, A, N-nya ke depan, N, X, terus pangkatnya, N dikurang 1. Nah, ini suatu rumus awalnya. Contohnya misalkan ada Y sama dengan 4X kuadrat. Y aksennya berapa? Jadi 4-nya tetap 4, pangkatnya ke depan, 2X, terus pangkatnya dikurang 1. Jadi 8X pangkat 1. Nah, ini rumus awal dari turunan fungsi aljabar. Nah, di dalam turunan fungsi trigonometri itu ada beberapa rumus dasar trigonometri. Ini ada 6. Yang pertama, jika ada sin X, turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, turunan dari cos X adalah min sin X. Turunan dari tan X adalah sekan kuadrat X. Turunan dari kotangan X itu adalah min kosekan kuadrat X. Turunan dari sekan X adalah sekan X dikali tan X. Turunan dari kosekan X adalah min kosekan X dikali kotangan X. Nah, biar gampangnya, ketika ada C, turunannya itu akan selalu bernilai negatif nih. Yang nilainya kosekan jadi min kotangan min kosek cos min. Jadi kalau yang awal mulanya C itu dia akan selalu min gitu. Nah, selanjutnya itu ada formula dasar, formulanya. Formula dalam turunan fungsi trigonometri. Misalkan nih ada suatu Y sama dengan A dikali sin fx. Nah, A ini merupakan koefisien fungsi. Koefisien fungsi di mana A ini tidak perlu kita turunkan. Tidak perlu diturunkan. Nah, sedangkan fx ini adalah koefisien sudut. Koefisien sudut yang dimana dia ini harus diturunkan. Harus diturunkan ya. Nah, contoh, biar gampangnya kita contoh. Yang pertama nih, misalkan Y sama dengan 6 dikali sin X gitu. Kita cari yang ditanya adalah Y aksen atau turunannya. 6 itu apanya tadi? Koefisien fungsi. Nah, koefisien fungsi itu tidak perlu kita turunkan. Jadi 6 ini adalah tetap. 6 tulis 6. Nah, turunan dari sin X. Tadi sin X turunannya apa? Cos X. Jadi tulis cos X. Nah, jadi turunan dari 6 sin X adalah 6 cos X. Contoh nomor 2. Y sama dengan 6 sin 6X itu. 6 sin 6X. 6 tetap ya. Jadi 6. Nah, ini kan ada itunya, ada koefisien sudutnya. Jadi harus diturunkan. Nah, turunan dari 6X. Kita harus mencari turunan dari 6X. Turunan dari 6X berapa? 6. Turunan dari sin cos 6X. Sudah, jadi 6 kali 6. 36 dikali cos 6X. Contoh nomor 3. Misalkan Y sama dengan 2X plus cos 6X. Nah, ini gimana? Ini fungsi, koefisien fungsi bukan sih? Bukan, karena dia tidak menyatu dengan cosnya, jadi dia terpisah. Jadi kita turunkan satu-satu. Turunan dari 2X 2. Turunan dari 6X itu adalah 6. Turunan dari cos min sin 6X. Jadi 2 minnya kita pindah ke depan, min 6 sin 6X. Tuh.
Lanjut contoh yang ini nomor 3. Kita lanjut contoh yang nomor 4. Misalkan ada Y sama dengan min sin 2x plus cos 4x. Jadi penyelesaiannya seperti apa? Satu-satu kita selesaikan. Ini tidak mempunyai koefisien fungsi, jadi langsung. Nah, turunan dari 2x, 2. Turunan dari sin adalah cos 2x. Lanjut, turunan dari 4x, 4. Turunan dari cos min sin 4x. Jadi hasilnya min 2 cos 2x. Ini kan min, pindah ke depan. Min 4 sin 4x.